Nah, yang ketiga yang sering disampaikan adalah terkait dengan masalah hijrah. Ini dar penuh dengan bid'ah, khurafat menuju darus sunnah. Nah, orang-orang yang tidak hijrah, apa kata Quran? Kenapa alasannya saya lemah? Tidak hanya Aisyah, Pak, tapi Aisyah juga dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, jamaah salat subuh Masjid Darul Arqam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita masih bisa bertemu dengan tahun baru Islam insyaallah, yaitu bulan Muharram 1446 Hijriah. Nah, dalam rangka itulah sebagaimana yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, ada 3 tema yang sering disampaikan. Pertama terkait dengan keutamaan bulan Muharram itu sendiri, yang secara khusus adalah berpuasa. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram wa afdhalus salati ba'dal maktubah qiyamul lail. Afdal puasa setelah Ramadan itu adalah bulan Allah Muharram. Silahkan berpuasa, yang penting banyak. Kalaupun tidak bisa semuanya, ada 1 hari, yaitu Asyura dan 10-nya. Nah, tapi dianjurkan sebetulnya untuk memperbanyak. Seafdal sholat setelah sholat fardu adalah qiyamul lail, sholat malam. Nah, oleh karena itulah banyak orang kalau punya hajat lalu sholat hajat, terutama hajat kalau mau jadi anggota dewan, pilkada dan seterusnya. Tapi tetap saja sekalipun dia punya hajat, seafdal sholat, termasuk kalau kita punya hajat sekalipun, itu adalah qiyamul lail. Sehingga disebutkan dalam hadis, hal min sa'il, siapa yang minta saya akan kasih, siapa yang berdoa saya akan jawab, siapa yang mohon ampun saya akan ampuni, kata Allah. Wa hadhihi fi kulli lailah. Pengabulan itu terjadi setiap malam. Oleh karena itulah mari manfaatkan ini dengan sebaiknya. Kedua yang sering disampaikan adalah terkait dengan muhasabatun nafs, muhasabah. Karena kita meninggalkan tahun yang lama lalu kita menyongsong tahun baru. Yang lama itu sebagai bahan kita untuk mengevaluasi, mengoreksi kalau memang ada yang salah. Lalu kita menyongsong tahun baru dalam rangka mengantisipasi, berusaha untuk meninggalkan segala yang buruk, lalu kita koreksi mana yang baik, lalu kemudian kita usahakan untuk kita kerjakan di masa yang akan datang terkait dengan momentum tahun baru. Nah, yang ketiga yang sering disampaikan adalah terkait dengan masalah hijrah. Nah, pada kesempatan pagi hari ini di waktu yang sangat singkat, saya ingin menyampaikan masalah hijrah ini. Kata kuncinya adalah hijrah itu pindah tempat. Al-intiqalu min makanin ila makan. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena itu dalam hijrah itu terjadi 2 peristiwa. Pertama adalah tark, meninggalkan. Yang kedua adalah tolak, mencari. Jadi dalam peristiwa hijrah itu ada yang ditinggal, Pak. Lalu kemudian kita mencari. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hijrah itu adalah sebuah solusi. Jadi yang harus ada di benak kita, pindah tempat itu adalah solusi, sebuah jalan keluar dalam banyak masalah dan dalam banyak persoalan. Maka hijrahlah. Karena itulah Nabi berhijrah, dan hampir seluruh Nabi itu berhijrah. Pasti pernah meninggalkan kampung halaman. Ibrahim berhijrah, Nabi Musa berhijrah. Para ulama menuntut ilmu dulu, para pencari hadis, maka mereka tolak mencari.
Sehingga thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu fardu bagi setiap muslim. Karena itu dalam biografi para ulama itu sering ada ditulis ar-rahalat atau rihlat. Mereka melaksanakan rihlah li talabil ilm, dalam rangka mencari ilmu. Sama Rasul pun akhirnya meninggalkan kota Mekah, Darul Kufri, dia tinggalkan. Lalu dia cari kampung baru, daerah baru yang bernama Darul Islam, Darul Tauhid. Itu yang menjadi harapan barunya setelah meninggalkan Darus Syirk. Pasti ada yang ditinggal, dan yang ditinggal itu biasanya memang buruk dia. Ini Darus Syirki pindah ke Darul Tauhid. Ini Darul Jahiliyah pindah kepada Darul Islam. Ini dar penuh dengan bid'ah khurafat menuju Darus Sunnah. Nah, karena itu fenomena orang-orang yang berpindah dari perilaku jahiliyahnya sampai sekarang pun disebut dengan fenomena orang-orang yang hijrah. Artis misalkan, oh sudah hijrah gitu ya. Dulu main tato, pergaulan bebas, mabuk, minuman keras, narkoba. Oh alhamdulillah saya sekarang sudah hijrah. Karena memang Rasul pernah menyampaikan la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyah. Sudah tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Yang ada tersisa itu adalah jihad dan niat kita. Dalam hadis lain, al-muhajir man hajara ma nahallahu an. Yang disebut dengan orang hijrah untuk konteks sekarang tidak harus memang pindah tempat, tapi al-muhajir man hajara ma nahallahu an. Orang yang meninggalkan segala apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah fenomena hijrah sampai konteks saat sekarang ini. Tatkala akhirnya Rasulullah harus hijrah ke Madinah, dan itu adalah solusi, dan para sahabat juga pada saat itu semuanya sudah hijrah. Tinggal Nabi pada saat itu masih tinggal di kota Mekah karena memang menunggu saatnya perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar dia meninggalkan kota Mekah, dan akhirnya datanglah perintah untuk melaksanakan hijrah. Nah, Quran menceritakan nasib orang-orang yang tidak mau hijrah, padahal sudah ada perintah ini. Para sahabat semuanya disuruh hijrah ke kota Madinah. Akhirnya Nabi pun diperintahkan untuk berhijrah, lalu Nabi menyampaikan itu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nanti detil peristiwanya kalau ada waktu kita sampaikan seperti apa detil peristiwa hijrahnya itu sendiri. Karena memang dipersiapkan secara matang dengan sangat teliti. Jadi tidak hanya sekedar begini, hijrah kamu ke Banjarmasin misalnya, langsung nih misalkan kita berangkat ini begitu saja. Enggak. Nabi pada saat hijrah ke kota Madinah itu mempersiapkan dengan segala sesuatunya dengan detil sekali, rumit, teliti. Karena ini adalah sebuah upaya penyelamatan nasib seorang pemimpin masa depan. Nabi pemimpin masa depan umat manusia, dan kalau peristiwa hijrah ini gagal, maka habislah generasi tauhid, orang-orang yang beriman. Jadi upaya penyelamatan seorang presiden dari upaya pembunuhan. Bagaimana menyelamatkan? Jadi pertama ada jalur dagang. Nabi nggak melewati jalur dagang yang biasa dilakukan orang. Nabi memutar arah. Kemudian tidak juga langsung berangkat kan? Nabi berdiam dulu 3 hari di Gua Thur. 3 hari. Tidak langsung berangkat. Semuanya dilakukan dengan teliti. Apa saja persiapannya, siapa saja yang dibawa, siapa penunjuk jalannya, apa saja yang berkembang di masyarakat jahiliyah setelah Rasul meninggalkan kota Mekah pada saat itu. Ada sayembara. Siapa yang menemukan Nabi dan sahabatnya Abu Bakar,
dapat 100 onta. Sampai seperti itu. Dan orang-orang berlomba-lomba. Dan sebelumnya mereka sudah mengepung rumah Nabi. Semua orang sudah membawa golok dan pisaunya, pedangnya untuk melakukan upaya pembunuhan itu. Sampai kemudian Nabi berhasil meloloskan diri dalam peristiwa hijrah itu. Nah, orang-orang yang tidak hijrah, apa kata Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Qalu fima kuntum? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. An-Nisa ayat 97. Orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam kondisi menzalimi diri mereka sendiri. Nah, ayat ini terkait dengan orang yang tidak hijrah tanpa ada udzur, padahal sudah ada perintah untuk hijrah. Lalu dalam peristiwa perang Badar, kalau tidak salah, orang-orang yang tidak hijrah itu diikutkan serta dalam perang Badar, tapi menjadi tameng, Pak. Tameng hidup bahasa sekarang. Lalu orang-orang yang tidak hijrah ini meninggal dalam perang itu dan mungkin saja terbunuh oleh senjata umat Islam. Sehingga episode setelah orang ini wafat terjadi dialog begini. Orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam kondisi mendolimi diri mereka, dikatakan kepada mereka, ada apa dengan kalian? Kok nggak hijrah? Padahal sudah diperintahkan untuk hijrah, Nabi juga hijrah. Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang lemah di muka bumi ini. Sehingga kami tidak berdaya, tidak mampu, tidak bisa melakukan upaya apapun karena musuh lebih kuat, lebih perkasa, mendominasi, menguasai, dan seterusnya. Mereka mengatakan, bukankah bumi ini luas? Silahkan kamu hijrah. Jadi tidak ada alasan kalau kamu punya masalah di satu tempat, terhimpit, dakwahmu tidak diterima, penolakan terjadi, lalu kemudian engkau dizolimi orang, ya pindah. Kenapa alasannya saya lemah? Bukankah kamu bisa pindah? Maka bagi mereka tempat tinggal berupa neraka jahanam, dan itulah tempat yang paling buruk. Illal mustad'afin, kecuali memang orang-orang lemah, minar rijali, dari kalangan laki-laki, wan nisa'i, kalangan perempuan, wal wildan, anak-anak, la yastatina hilatan, yang mereka tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan, tidak ada daya, wala yahtaduna sabila, dan mereka tidak dapat petunjuk jalan. Jadi dikecualikan orang-orang seperti itu, silahkan kalian tidak hijrah. Faulaika, mereka itu yang lemah tidak bisa hijrah tadi, asallahu ayyafu anhum, mudah-mudahan Allah maafkan. Coba, wa kana Allahu afuwan ghafura, dan Allah itu maha pemaaf lagi maha ampun. Nah, lalu dijelaskan lagi, wa man yuhajir, siapapun orang yang hijrah fi sabilillah, di jalan Allah, yajid fil ardi muragaman katsirah wasa'ah, maka dia akan mendapatkan begitu banyak jalan keluar, wasa'ah, dan keleluasaan. Wa man yakhrut min baitihi muhajiran ilallah, siapapun orang yang keluar dari rumahnya dalam rangka hijrah kepada Allah dan Rasulnya, summa yudrikhul maut, di tengah jalan dia meninggal, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka Allah sudah mencatat pahala bagi orang itu. Karena ada sahabat yang begitu, berusaha hijrah, berniat mempersiapkan diri, di tengah jalan dia meninggal, padahal dia belum nyampe. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Terkait dengan masalah ini, hijrah, Imam Syafi'i pernah bersyair, Pak, yang menjelaskan tentang
5 keutamaan orang yang melaksanakan hijrah itu. Tagharrab anil autani fi talabil ula wasafir fa fis safari khamsu fawaid. Tafarruju hammin waqtisabu ma'isyatin wa ilmin wa adabin wa suhbatu majidi, katanya. Mengasingkanlah diri dari tanah airmu. Tagharrab, jadilah orang asing, gharib. Jangan kamu safar, karena di saat kamu bepergian itu pasti kamu akan mendapatkan 5 hal. Tafarruju hammin, menghilangkan stres, Pak. Mana anak-anak kita liburan sekarang, Pak? Ayo ke Banjarmasin lah, ke Mandi Angin, kemana? Biar hilang rasa stresnya. Yang kedua, waqtisabu ma'isyah, mencari mata pencaharian. Saya tanya sekarang, Pak, bapak-bapak yang hadir di sini orang Palangka bukan, Pak? Bisa dihitung, Pak. Ya, apa yang kita cari? Kok bisa ya saya dari Jawa? Kok bisa saya dari Banjar? Kok bisa saya dari Kalimantan Timur, Kalimantan Utara? Kok bisa saya di sini? Ya, nyari ma'isyah. Syukur-syukur tidak hanya ma'isyah, Pak, tapi Aisyah juga dapat. Dia dapat istrinya di kampung orang. Dulu para ulama begitu, Pak. Jadi para kiai itu kalau ada santrinya yang pintar dari daerah lain, lalu dia tidak ingin santrinya ini pulang, qayyidhu bizawaj, katanya. Ikat dia dengan pernikahan. Akhirnya dia tinggal di pondok itu. Wa ilmin, yang ketiga adalah engkau dapat ilmu. Karena itulah orang itu kenapa mondokkan anaknya itu mesti keluar dari kampung halamannya. Nah, dia dapat ilmu. Wa adab, dia juga dapat akhlak. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dia tahu begitu banyak adab, tingkah laku, adat istiadat yang dia dapatkan di kampung seberang. Wasuhbati majid, dan juga agar kamu dapat bersahabat dengan orang-orang baik. Nah, oleh karena itulah Imam Syafi'i mengatakan 5 hal itu yang akan kamu dapatkan tatkala kamu bepergian, dan itulah fakta dan realitanya. Hampir semua orang tidak lagi tinggal di kampung halamannya di mana dia dilahirkan, tapi kemudian dia akan berpindah. Dan ternyata berpindah itu adalah solusi bagi orang tersebut. Karena itulah Rasulullah dianjurkan hijrah, karena hijrah adalah solusi bagi umat Islam pada saat itu. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.